Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Ramadhani, mahasiswi semester 6 dari STIMIK Triguna Dharma dengan NIRAM 2019-020466. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai periklanan. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi periklanan, kemudian manfaat daripada iklan, kemudian tujuan. Baiklah, yang pertama sekali kita berbicara tentang pengertian dan tujuan periklanan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya iklan itu adalah merupakan sebuah pemberitahuan kepada yang dijual dan dipasang yang lewat sebuah media. Jadi media itu bisa koran, majalah, yang mungkin radio, televisi, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian menurut Dewan Periklanan Indonesia, periklanan itu atau iklan itu dimaknai sebagai pesan komunikasi pemasaran yang ataupun komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media. Dan di dalam proses penyampaian ini, permasalahan komunikasinya ini dibiayai ataupun memiliki pemrakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya iklan ini adalah sebuah pemberitahuan kepada khalayak ramai, apakah itu dalam bentuk barang ataupun jasa, dan dia itu disampaikan lewat sebuah media. Berikutnya kalau tadi kita bicara tentang definisi iklan. Nah, kalau periklanan ini proses yang meliputi mulai dari pada penyiapan perencanaan dan umpan balik daripada pesan komunikasi pemasaran seperti itu. Berikut lagi adalah definisi periklanan, bahwasanya periklanan itu keseluruhan proses yang meliputi penyiapan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan penyampaian iklan. Dikatakan sebuah iklan yang apabila dia memiliki keenam elemen ini, pasar, sasaran, ataupun target sasaran, enggak jadi iklan itu dia pasti memiliki yang namanya target, sasaran, ataupun pasar-pasaran. Nah, berikut yang dikatakan sebagai iklan itu dia sifatnya non-pribadi. Yang bersifat non-pribadi artinya dia iklan ditunjukkan kepada khalayak ramai, tidak hanya untuk satu individu atau satu kelompok seperti itu. Berikutnya lagi, iklan itu menggunakan media massa seperti penyampaian, berarti atau di sini sebuah media menjabatani penyampaian daripada iklan kepada khalayak ramai yang dituju. Nah, berikut lagi iklan ini yang memiliki sifat membujuk dan mempengaruhi konsumen, pasti ya karena memang tujuan daripada sebuah iklan itu bagaimana dia bisa mempengaruhi calon konsumen nanti itu, sehingga seorang konsumen apabila dia sudah menerima informasi tentang iklan itu, konsumen memiliki pengetahuan terkait produk ataupun jasa daripada produk yang diiklankan. Berikutnya, iklan ini memiliki apa di dalamnya penyampaian iklan tadi. Dalam itu juga ada proses identifikasi sponsor, artinya ketika satu perusahaan itu berikan, maka secara tidak langsung kegiatan iklan itu juga merupakan proses identifikasi sponsor. Kita bisa mengetahui yang perusahaan ataupun siapapun orang-orang yang berada di balik daripada kegiatan ataupun proses pembuatan iklan ini. Satu bentuk komunikasi berbayar. Kenapa dikatakan iklan itu berbentuk komunikasi berbayar? Karena tadi dia pembahasannya sebelum saya sudah sampaikan bahwasanya untuk proses penyampaian iklan karena khalayak ramai ada target pasar yang dituju. Iklan membutuhkan sebuah wadah sebagai media untuk menyampaikan daripada iklan seperti itu. Kemudian dana di sini kita bicarakan tentang tujuan iklan. Menurut beberapa contoh-contoh tujuan daripada iklan antara lain yang pertama, iklan ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk yang dihasilkan melalui proses sosialisasi yang terencana dan tertata dengan baik. Ya, jika iklan tadi kan bertujuan untuk apa ya? Untuk memasarkan sebuah produk ataupun jasa. Nah, jadi lewat daripada kegiatan iklan tersebut, tentu saja iklan ini akan membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan hendaknya ya terkait eksentasi perusahaan, begitu juga dengan kualitas produk. Kemudian yang kedua, ya iklan ini juga bertujuan untuk membentuk publik opini yang positif. Jadi lewat kegiatan iklan ini, tadi lewat sebuah periklanan, maka nanti juga bisa mengembangkan ataupun membentuk publik opini yang positif. Jadi orang yang belum mengetahui terkait produk dan jasa, dengan adanya iklan membuat calon konsumen yang mengetahui tentang apa itu produk kita, kemudian apa yang sedang dipasarkan, bagaimana manfaatnya, kemudian apa-apa saja keuntungan-keuntungannya. Kalau kita berbicara jasa, ketika kita mungkin memakai jasa, apa-apa saja keuntungan yang ditawarkan. Kalau kita berbicara produk, ya apa saja keuntungan produk ketika kita mengkonsumsi produk tersebut. Seperti juga bertujuan untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk konsumsi dan perusahaan yang memproduksinya. Jadi sekali dalam iklan itu jadi tidak hanya memasarkan produk saja, tetapi dengan apa yang disampaikan dalam proses periklanan tadi ya.
Ini juga bisa mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk ataupun perusahaan yang memproduksi, sehingga yang namanya calon konsumen itu tidak akan merasa ragu lagi untuk mengkonsumsi ataupun menggunakan jasa yang ditawarkan oleh si pemilik produk, atau dalam artian di sini perusahaan yang memproduksi. Kenapa? Karena sudah terbentuk ataupun sudah ada yang namanya kepercayaan terhadap kualitas atau kuantitas produk ataupun jasa. Berarti itu yang keempat ya, tujuan daripada iklan ini adalah menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas. Jadi sehingga dapat terbentuk untuk namanya pemahaman yang pengertian yang sama terhadap produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, seperti tadi kita katakan bahwa iklan itu kan dia tidak bersifat individu, yang tidak bersifat hanya ditujukan kepada satu kelompok atau pada satu orang, tetapi kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas, sehingga dengan adanya proses periklanan itu, ya secara tidak langsung maka akan terjalin yang namanya komunikasi lewat kegiatan iklan tersebut, sehingga nanti apa yang si penerima daripada iklan itu ya mendapatkan sebuah pemahaman terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Setelah berikutnya ya iklan, tadi ada beberapa fungsi iklan. Fungsi iklan yang pertama ya informan. Jadi tujuan itu bertujuan untuk memberikan informasi yang ya kan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diiklankan, apakah itu produk ataupun jasa. Ya kalau contohnya ya produk ini mungkin berisi tentang manfaat produk yang segala sesuatu yang terkait, mungkin juga fitur manfaat, merek, yang sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah mempersuasi. Nah, iklan ini yang artinya iklan yang efektif akan mampu membujuk konsumen untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan aja. Dia memang tugas-tugasnya daripada ataupun tanggung jawab tanggung jawab yang memang harus dijadikan target pasar pada sebuah iklan. Seseorang membuat sebuah iklan itu karena memang yang diharapkan adalah kita mampu mempersuasi ya calon konsumen kita, sehingga nanti calon konsumen itu menjadi konsumen potensial untuk produk dan jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Kemudian fungsi iklan itu sebagai remedy yang untuk mengingatkan. Nah, jadi iklan menjadi agar merek perusahaan tetap segar dan ingatan para konsumen. Jadi tidak hanya dalam kegiatan iklan, ini seseorang calon konsumen itu mengetahui siapa-siapa sponsor daripada produk ini. Contohnya yang dari kita iklankan tadi, tetapi juga bagaimana dengan adanya iklan yang ini juga tetap menjadi eksistensi perusahaan yang dalam ingatan para konsumen seperti itu. Jadi ada satu kepercayaan positif yang terbentuk lewat sebuah iklan. Kemudian ya admin value yang memberi ditambah jadi periklanan juga. Ini juga memberikan nilai tambah dengan cara penyempurnaan kualitas dan inovasi pada merek dan mempengaruhi persepsi konsumen. Yang jadi ini tentang bagaimana ketika dalam proses pembuatan iklan itu kita menambahkan atribut-atribut positif yang melekat pada produk yang kita iklankan ataupun jasa, sehingga nanti nilai tambah yang kita tuangkan dalam iklan tersebut itu mampu mempengaruhi persepsi konsumen menjadi positif seperti itu. Berikut lagi ada ekstensi atau mendampingi. Jadi peranan periklanan itu juga sebagai pendamping yang memfasilitas upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran ya. Jadi iklan itu memang juga berfungsi yang sebagai perpanjang tangan untuk komunikasi di dalam sebuah pemasaran seperti itu. Jadi fungsi iklan ya saya buat seperti ini diagram ya untuk penguatan. Jadi di mana lewat iklan ya ini memberikan keyakinan terhadap konsumen untuk produk yang dipilih, apakah sudah tepat, apakah sudah cocok untuk kita konsumsi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi iklan itu berfungsi untuk penguat. Iklan itu berfungsi informatif. Jadi contohnya ada di luaran sana ada calon konsumen yang belum mengetahui terkait produk kita. Dengan adanya iklannya, maka si calon konsumen atau khalayak ramai tadi ya
memiliki sebuah kesadaran ataupun pengetahuan tentang produk kita ataupun jasa yang ditawarkan. Berikut adalah iklan ini berfungsi sebagai pengingat yang mirip dengan mengingat ini. Dengan adanya iklan maka ini akan terus ya berkesinambungan untuk menjadi reminder yang untuk memberi produk ataupun jasa kembali. Nah, berikutnya lagi adalah persuasif persuasif bagaimana nanti dengan adanya iklan ini mampu mengajak ya agar memiliki keyakinan ya terhadap produk hingga menciptakan kesukaan dalam benak calon konsumen, sehingga calon konsumen tadi juga akan tertarik untuk mengkonsumsi, untuk mencoba ataupun jasa yang ditawarkan lewat sebuah iklan. Sifat-sifat iklan yang ini adalah sifat-sifat yang pertama, daya sebar, yang kemudian juga ada ekspresif yang besar, kemudian emosionalitas. Nah, daya sebar ini artinya iklan itu memungkinkan penjual itu untuk mengulangi pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan para pembeli menerima dan membandingkan pesan-pesan dari berbagai pesaing. Jadi dengan adanya iklan juga akan memberikan pengetahuan kepada konsumen sehingga dia bisa membandingkan bagaimana produk ataupun jasa dengan si Nah, jadi di sini akan terbentuk suatu pengetahuan citra positif pada sebuah produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, daya ekspresif yang besar ya, iklan memberikan peluang untuk mendramatisir. Jadi ini dalam iklan itu memang saling para pembuat iklan tersebut memang seringkali memutuskan unsur-unsur mendramatisir agar memang ini bisa membuat daya tarik tersendiri untuk iklan ataupun untuk iklan produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga itu adalah informasionitas ya. Nah, itu dimana walaupun tadi iklan itu kita tujukan kepada halayak ramai, tetapi ya penting untuk kita ketahui bahwasanya di sini pendengar tidak wajib untuk memiliki, untuk memperhatikan ataupun menanggapi iklan yang tweets. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.